Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini ya, dimana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 15:21 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di bursa manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, dan di like ya, maupun diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini adalah sebuah artikel di mana kemarin juga ada bahwa negara Iran dan Oman ini ya, mereka ada membahas tentang koridor di Selat Hormuz ya. Secara sementara ini ya, di samping itu juga sambil menunggu kebutuhan apa yang diperlukan oleh pemerintah Amerika sehingga memperkeruh suasana ataupun memperlambat barang-barang terutama minyak ya yang akan dikirim keluar dari negara Iran ya. Jadi mereka mungkin sedang mengadakan rapat darurat untuk langkah-langkah ke depan ya, dan kita masih menunggu tindakan mereka. Dan sementara ini akibat dari adanya rapat dari mereka ini jelas akan mempertenang dari suasana panasnya kedua negara. Itu sudah dipastikan menimbulkan adanya pelemahan dari harga-harga minyak ya terutamanya. Baik, dan kita akan memulai membahas masalah trading. Kita akan memulainya yaitu dengan harga emas yang pertama, di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4670.76, dan itu terjadi pada pukul 9:43 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4622.08 ya, dan itu terjadi beberapa 1-2 menit yang lalu ya, dan sekarang berada pada angka 4625.7 ya. Dan juga diketahui oleh kalian juga, saya juga memakai hitung-hitungannya ataupun memperbandingkannya dengan harga silver atau maupun perak ya, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 69.74, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 68.20, dan sekarang berada pada angka 68.57. Dan di bawahnya yang di baris yang kelima yaitu US oil, dan itu adalah harga minyak mentah dunia, dan sekarang berada mendekati angka 80. Dan juga diketahui oleh kalian juga, waktu kemarin juga bercokol sekitar 80-an ya. Berarti ada penurunan itu sebanyak sekitar 2% lebih ya, hampir 3% ya. Bisa dikatakan menyebabkan juga harga emas itu ada peluang untuk kenaikan ya, namun masih ditahan juga. Dan isu yang beredar yaitu pertama yaitu adanya perundingan rapat darurat antara Iran ya dengan negara tersebut ya, yaitu dengan Oman ya, itu di sana. Lalu yang kedua juga kita akan menunggu data-data Amerika yang akan dirilis hari ini, yang dimana cukup banyak juga yang akan dirilis hari ini. Baik, dan kita akan memulai dari pertamanya. Seperti biasa kita akan membahasnya yaitu dengan masalah trading, di mana pada halaman ini yang sebelah kanan juga
telah diedarkan, yaitu saya mengadakan withdraw dari 6.700 menjadi angka 5.000 ya. Dan ini masih ada dan telah diupload di halaman kemarin juga ya. Sehingga margin saya tetap angka 5.000. Dan ini juga halaman ini juga telah diupload ya, yaitu pada tanggal 25 kemarin ya, hari Selasa. Dan ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil untuk tanggal kemarin, yaitu tanggal 25 Agustus 2026, di mana saya memperkirakan ya pada di bursa Amerika itu bisa mencapai level tertingginya dengan angka 4665 sampai dengan 75. Namun yang tercapai semalam yaitu dengan angka 4659.8 ya. Dan harga terendahnya saya juga memperkirakan bisa mencapai dengan angka 4608 sampai dengan 4615, namun yang tercapai yaitu dengan nominal angkanya 4605.6 ya. Dan perlu diketahui juga setelah penutupan Amerika ada kenaikannya menjadi 4672 ya kalau tidak salah, namun itu kembali turun ya. Jadi jelas ini angka untuk high maupun low kalau memang dijaga itu bisa didapat ya semuanya. Lalu kita akan maju lagi, yaitu perkiraan saya untuk range yang besar untuk edisi 25 Agustus 2026, di mana saya memperhitungkannya untuk tingginya dengan angka 4685 sampai dengan 4700. Jelas kemarin itu hanya mencapai pada angka 4659.8 untuk harga tertingginya, jelas ini tidak tercapai, dan harga terendahnya juga hampir tercapai ya, karena saya menyebut dengan angka 4590 sampai dengan 4600. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4605.65 ya, ataupun 0.6 kurang lebih di sana ya untuk harga pembeliannya. Bisa dikatakan ini juga oke juga, dan itu saya menunggu angka tersebut di bawah angka 4600. Namun yang ternyata tidak tercapai ataupun tidak terpecahkan 4600, dan selanjutnya saya memaksakan untuk angka pembelian ya. Makanya saya di sini saya pembelian satu kali buy waktu tanggal kemarin 25 Agustus ya, dengan angka 4617.4 ya, dan cukup disesalkan ya, hanya 2 menit saya bertahan karena sudah ada profitnya lumayan ya. Akhirnya saya keluar ada 50 pips ya, dan saya perkirakan mungkin bisa kembali lagi ya. Saya ulangin di sini hanya 2 menit ya, dari 21.04 saya keluar pada jam 21.06. Namun ternyata ini sudah clear ya. Ada profit 50 pips ya per tanggal 25 Agustus ya. Jadi ada profit di sana 50-an pips ya. Dan akhirnya yang terjadi kita bisa melihat ini di sini pada bursa Amerika pembukaan, dan ini Eropa keluar ya. Dan ini kita bisa melihat di area di sini kita menunggu 4600 tidak terpecahkan, dan ini merangkaknya cukup turunnya seperti Victor ya, turunnya juga tajam, naiknya juga kembali juga tajam, dan akhirnya saya keluar dari sini. Ada pembelian di sini, keluarnya di sini, dan selanjutnya dan dia kembali naik ke atas. Dan ini saya melanjutkannya pembelian lagi, saya kejar pada tanggal 25 Agustus ya, pada pukul 23.17, dan sudah beberapa kali ada profit, saya tidak mengambilnya. Dan ini
yang tadi saya utarakan pada saat ini, di mana ini adalah menjelang penutupan di Amerika ya, ada harganya kembali turun ya di sini. Kalau tidak salah di sini ya, lalu merangkak naik ya. Itu tidak ada kembalinya, dan pagi itu turun kembali ya, antara pukul 5 sampai dengan pukul 6 dia kembali turun ya. Maaf ini salah, berarti ini dari pukul 6 ya, pukul 6 sampai dengan pukul 7 dia kembali turun nih di sini. Dan di sini ada profit, saya tidak memasang ataupun mengambilnya di sana. Dan berikut ini adalah penjelasan ataupun gambaran ya, konkret secara lengkap bahwa perjalanan harga emas kemarin, yaitu harga emas itu tidak ada pergerakan sama sekali setelah mencapai angka tertingginya mendekati angka 4.700 ya, diakibatkan kita masih akan melihat dari data Amerika, data inflasi yang akan diedarkan malam ini, yaitu personal income ya, dan juga ada dari gambaran bahwa Iran juga ya masih memperhitungkan bagaimana cara melawan Amerika dengan sanksi Amerika yang lebih keras yang kemarin. Dan yang terakhir bahwa negara China itu ada import emas ya via Hong Kong, itu ya terjadi kenaikan 11% ya dari bulan per bulan ya. Jadi selama bulan kemarin itu ada kenaikan, jelas konsumsi emas itu lebih banyak ya di China, ada kenaikan 11%, menimbulkan harga emas ini kembali naik ya. Secara psikologi harga emas itu akan naik, namun juga kita juga ada perbandingannya yaitu dengan dari The Fed juga ya, masih momentumnya apakah akan terjadi kenaikan suku bunga atau tidak, dan ini masih abu-abu ataupun kurang jelas ya. Dan kita akan melihatnya dari data-data inflasi sebagai berikut yang akan diedarkan nanti malam ya, dan diakhiri dengan penutupannya untuk harga emas yaitu dengan angka 4647 ya, itu pada waktu setempat, yaitu pada pukul 2.16 menit ya, atau pukul 1.16 menit waktu GMT, maksud saya pukul 1.16 lewat pukul 1 lewat 16 menit, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, maupun di GMT-nya pukul 18.16 menit ya, setelah mencapai angka level tertingginya mendekati area 4.700, dan di kontrak Desembernya ditutup dengan angka 4694.5, jelas itu masih belum menembus angka 4.700 ya. Dan kemungkinan juga adanya resistennya kuat di area 4.700 ya, dan kita masih belum mengetahuinya. Itu yang mengatakan yaitu Bud Malek ya, yaitu Global Head of Commodity Strategy ya di perusahaan Sekuritas TD ya. Dan kita masih melihat investornya itu apakah adanya melakukan pembelian buyback kembali secara keseluruhan, kita masih belum melihatnya. Dan penglihatannya dari US dollar juga nilainya itu telah turun ya, itu sekitar angkanya di mendekati angka 3 bulanan punya rendah ya, 3 mingguan ya. Kemudian juga kita masih akan melihat dari rapat yang akan diedarkan pada weekend ini ya, di mana ada yang namanya Jackson Hole Economic ya, simposium. Jadi itu adalah sebuah forum ya, di mana akan mempertemukan para ekonom dengan kepala The Fed yaitu Kevin Warsh ya pada weekend ini ya. Dan kita akan melihat bagaimana pandangannya terhadap dunia ekonomi di Amerika, terhadap suku bunganya, baik dari
pengalaman dari Kevin Walsh maupun dari para ekonom yang hadir di sana ya. Dan tetap ditargetkan itu bahwa inflasinya itu hanya 2%, apabila adanya di atas 2% baru akan diambil langkah-langkah berikut ya, adanya kenaikan suku bunga ya. Dan kelihatannya angka kenaikan dari suku bunga ini di bulan September ini hanya berkeyakinan hanya 38% ya dari nilai-nilai yang diperkirakan. Tetapi di samping itu minat dari China untuk membeli emas ya, itu via Hong Kong juga ada kenaikan 11% ya di terhadap bulan kemarin. Jelas itu bahwa dari pandangan dari Asia ini, bahwa harga emas ini jelas ini menjadi primadona. Selanjutnya juga dari ekspansi dari Amerika itu terhadap sanksi ekonomi terhadap Iran juga, itu kemungkinan juga akan memicu inflasi. Dan pada akhirnya spot silver itu ditutup ataupun perak ditutup dengan angka 68,86, sedangkan platinum terjadi penurunan 1,2% menjadi 1854, dan diikuti dengan palladium menurun 1,8% dengan angka 1332. Dan ini data-data Amerika yang akan diedarkan dan kita harus perhatikan, yaitu dari core PCE ya, personal konsumsi. Ini price index ya, kita harus perhatikan dari sini. Lalu dari personal spending ya maupun income ya, itu harus diperhatikan. Dan selanjutnya juga ada GDP, Gross Domestic Product, dan diperkirakan semua angka-angkanya ini akan bertolak belakang. Jadi kelihatannya itu seperti angka-angka untuk harga emas maupun US dollar itu akan berjalan dua arah ya. Sepertinya ini diikuti dengan banyaknya sekali data yang harus diperhatikan ya. Dan diperkirakan ini sudah banyak berita yang masuk mengatakan bahwa pergerakan harga emas ini kemungkinan akan besar sekali fluktuasinya di hari ini ya, dan biasanya itu terjadi pada hari Rabu. Namun yang terjadi itu pada hari ini juga ya, hari Rabu sudah diperkirakan bahwa akan terjadi gelombang yang sangat besar sekali atau fluktuasi untuk angka tertingginya maupun terendahnya yang sangat besar sekali. Sedangkan dari signal ini masih belum ada indikasi adanya penurunan, semuanya masih memperlihatkannya bahwa harga emas itu akan naik pada hari ini ya. Selanjutnya dengan angka-angka yang ada, yaitu resistennya dengan angka 4736, lalu 4767, dan terakhir 4799. Sedangkan supportnya pada angka 4619, 4567, dan terakhir 4536. Dan diperkirakan secara hariannya bahwa harga emas ini akan terjadi kenaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan mencoba, ataupun saya akan mencoba untuk hitung-hitungannya secara matematis yang saya pelajari selama ini untuk hari ini ya. Pertama-tama kita akan menggeser dahulu ya. Pertama yang ini mungkin di sini ya. Lalu yang keduanya mungkin di sini. Dan sepertinya sudah selesai, kita akan memulai membahasnya. Seperti biasa kita akan mengambil screenshotnya sebanyak 2 kali untuk kita bahas esok hari ya. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul
15:42 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan kondisi di Jakarta ini dengan matahari yang sangat cerah ya. Dan kita akan memulai seperti biasa, yaitu dengan range yang besar dahulu untuk edisi hari ini 26 Agustus 2026 ya, dimana untuk angka tertingginya saya menghitung dengan angka 4695 sampai dengan 4708. Itu yang saya perhitungkan, dan harga terendahnya dengan angka 4588 sampai dengan 4608. Dan selanjutnya seperti biasa juga kita akan memulai dengan range yang kecil, atau di sini biasa saya menyebutnya dengan normal untuk edisi 26 Agustus 2026, di mana untuk angka tertingginya saya menghitung dengan angka 4678 sampai dengan 88. Sedangkan harga terendahnya hitungan saya yaitu pada angka 4623 sampai dengan 35. Dan bisa diperhatikan bahwa harga terendahnya ini sepertinya sudah tercapai, dan mau tidak mau saya harus mengatakannya ini karena ini hanya sesuai dengan hitung-hitungan yang saya pelajari selama ini, yaitu hitungan sesuai sistematik ataupun secara matematis ya, yang selama ini saya pelajari. Mau tidak mau saya menulisnya. Dan jangan lupa semua angka-angka di sini ya yang saya perhitungkan ini bukan merupakan angka-angka bisa menghasilkan 100% itu keuntungan, dan ini hanya berupa gambar-gambaran yang saya bisa jelaskan aja. Dan segala sesuatunya tentu ada resikonya masing-masing, dan semua ini tentu adanya pilihan bagi kalian apakah mengikutinya atau tidak. Dan segala sesuatunya jelas itu ada resikonya masing-masing, dan semuanya itu ada pada pilihan kalian semua. Dan di akhir perjumpaan sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.